Hi everyone, my name is Asya Octaviona and welcome to Bonopreneur channel. Hai semuanya, em, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Sasya Octaviona. Kali ini kita bakal bahas apa ya? Sejujurnya dari tadi aku masih milih-milih bakal mau bahas apa. Tapi coba sharing sama teman aku, kayaknya bakalan bagus kalau aku bahas tentang diri sendiri dan self diagnose. Terus aku coba relate self diagnose sama diri sendiri tuh banyak banget terjadi. Mungkin aku bakalan pilih itu untuk jadi materi hari ini yang bakalan bukan materi sih. Hal-hal yang pengen aku sampaikan tentang self diagnose sama kalian. Mungkin nggak banyak tapi aku rasa ini bisa relate sama kita semua, bahkan bisa belajar dari sini. So, ya, yeah. Kadang pada hari-hari kita tuh ngalamin sama diri kita sendiri yang namanya capek. Kan kayak kita semua, kita punya kegiatan, kita punya hal yang harus kita jalani setiap harinya. Beberapa kegiatan itu mungkin ada tekanan, ada sebuah was-was, sebuah rasa khawatir dari diri kita. Karena beberapa kegiatan itu memang harus kita selesaikan, harus kita ada deadline-nya tepat waktu. Itu jadi buat tekanan buat kita. Aku juga ngerasain karena akhir-akhir ini padat kegiatan itu benar-benar kayak Allahu Akbar, padat banget. Aku harus nyusun kegiatan demi kegiatan, uh, bahkan bisa sampai meninggalkan satu kegiatan demi hal kegiatan lain. Dan itu normal. Kita harus bisa mengorbankan suatu hal demi suatu hal lain. Untuk ukuran mana yang lebih bagusnya, itu bukan ukuran kita untuk nilai, karena kita manusia, kita cuma jalanin aja. Kadang sama rasa capek yang kita jalanin sekarang tuh, mungkin jadi beban tersendiri, atau bahkan jadi bahan hal-hal yang harus kita selesaikan. Tapi, kenapa harus diselesaikan sih? Sampai dengan banyak kegiatan ini, kita tuh sering banyak ngerasa sakit. Search di Google, kenapa sih bisa ngerasain kelelahan? Kenapa badan pegal-pegal? Kenapa bisa sakit kepala? Kenapa yang kenapanya nggak akan berujung? Karena sakit yang kita alami itu mungkin kecil tapi intens gitu. Banyak banget dari teman-teman aku yang ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya yang didapat tuh kayak anemia, depresi, kecemasan, burnout, dan banyak lagi kalau kita scroll. Padahal itu cuma dari satu gejala doang. Kita nggak tahu kalau mungkin kalau kita masukin semua penyakit yang kita rasain, semua kepala mungkin dibuat Google tuh bakalan mati kali ya. It's dan no. Tentang self diagnose ini lagi. Self diagnose ini nih sering banget terjadi. Ada sisi baiknya kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri, kita mencari tahu tentang apa yang terjadi sama diri kita, dan it's very good. Tapi kalau memang diselingi dengan pemakaran oleh teori-teori yang tidak benar atau hoax, itu bakal jadi bumerang buat kita yang itu sifatnya negatif banget. Saat label menjadi identitas, bukan petunjuk untuk sembuh jadinya. Dari rasa kecemasan ini banyak banget teman-teman yang ngerasa I'm afraid to alone. Mungkin kembali lagi
pada video pertama yang aku posting di Bodopreneur pertama, itu tuh judulnya introvert versus extrovert, dimana aku di situ bedain apa sih kesepian sama sendiri itu. Sendiri itu fakta, tapi kalau kesendirian itu adalah rasa. Jadi kita harus bisa bedain itu dulu. Karena banyak sekali teman-teman aku yang sekarang kayak ngobrol, aduh, kok hidup kayak sepi banget deh. Dan mereka sakit dengan rasa kesepian itu. Padahal kalau memang mau meromantisasi hidup sendiri, you feel free, kamu dengan kesendirian kamu bisa merasa bebas, kamu mampu untuk melakukan banyak hal. Di situ mungkin jadi energi jiwa kamu yang sangat membara-bara saat kamu sendirian. Karena saat kesendirian tuh di perjalanan kita mungkin dapat aja hal-hal baik. Karena aku percaya banget sebuah kutipan yang dimana kutipannya tuh kurang lebih kayak gini. Karena perjalanan hidup itu adalah perjalanan. Hidup itu adalah perjalanan. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, mungkin perjalanan itu enggak setiap hari yang namanya full positif. Ada kalanya kita ngerasa hidup kita benar-benar I'm down, I'm very down. Tapi itu nggak bisa kita amini selamanya. Kita perlu gerak, kita perlu hidup dengan berkegiatan, kita perlu hidup dengan bersosial. Aku pengen kasih tahu ke kalian, stop untuk ngerasa kalian tuh sendiri. Kalian kurang bersosialisasi dan come on guys, banyak banget komunitas untuk kalian ngembangin diri, untuk kalian bisa enjoy with your time. Mungkin kalau kamu memang gak suka keramaian, ada kok komunitas yang banyak banget komunitas unik-unik banget ada sekarang. Mungkin komunitas kesendirian, dan di film My Liberation Notes itu mereka ada buat kelompok kebebasan kalau nggak salah, kebebasan yang isinya tuh dimana mereka cuman cerita-cerita doang, mereka lagi ngerasain apa. Mereka tuh adalah komunitas yang sepi banget menurut aku karena isinya cuma 3 orang. Mereka ngebentuk itu karena mereka pengen ngerasain kehidupan yang bebas. Unik, tapi mungkin bisa jadi referensi buat kita semua kalau pengen bebas. Ya mungkin untuk ngebangun komunitas sih maksudnya. Karena untuk ngalamin fase yang sulit itu manusiawi banget. Perjalanan itu benar-benar seumur hidup. Semoga teman-teman yang sendirian ngerasa gak kesepian. Kalau kesepian jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Kesepian tuh gak apa-apa banget. Asal kalian gembira, senang, bisa nikmati. Dan maknai aja secara positif biar gak stres. Untuk jiwa yang ngelihat keindahan, terkadang secara otomatis berjalan pasti sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah biasanya nggak pakai mikir lagi, pasti pengen ngeraih yang indah itu. Meski orang lain pun nganggep itu nggak indah sama sekali. Pemaknaan diri orang beda-beda. Teman-teman punya cita-cita apapun itu, keinginan apapun untuk diwujudin, kalian harus siap sendiri, siap untuk ambil momen untuk sendiri, untuk mewujudkan itu. Dan rasakan, terima situasi diri kalian tanpa menghakimi. Mungkin kalian boleh aja ngobrol, aku marah, aku sedih, aku takut, aku benci. Kalau kamu udah bisa nerima itu, situasi itu dari diri kalian, lalu apa? Kalian akan dihadirkan kembali lagi situasi itu untuk menemani kalian. Biarin aja pertolongan dari Tuhan itu datang untuk nolongin kalian ketika kalian sudah pasrah
kamu harus cintai diri kamu dulu. Kamu harus punya rasa yang cinta yang sangat besar, kamu punya tanggung jawab terhadap diri kamu, baru kamu boleh cinta sama yang lain. So, thank you sudah mau mendengarkan. Ini benar-benar obrolan malam-malam yang pengen aku sampaikan ke kalian. Aku pengen banget kalian nerima makna dari hal yang aku sampaikan, walaupun sebenarnya ini lebih kayak ngobrol aja. Ya guys, mungkin itu aja. Buat kita yang lagi ngerasa sendiri, semoga kamu harus tahu kamu tuh lagi gak sendiri. Banyak banget hal-hal yang bakal nantiin kamu. Jangan mati hari ini. So, see you guys. And I'm Sasi Octaviona. Thank you.